Ngomongin Bekasinya nggak semuanya banjir, Mat. Tapi kan tempat abang kan lemari rubuh. Kan kata orang nih Bekasi nggak ada yang bisa dibanggain. Ya, kayak tempat wisata nggak ada apa gitu-gitulah. Pokoknya nggak ada yang bisa dibanggain di Bekasi. Nah, sebenarnya yang bisa dibanggain dari Bekasi adalah ya di komunitasnya. Lu tuh jangan cari famousnya, lu jangan cari duitnya dulu. Lu cari sesuatu yang bisa berguna untuk hidup lu. Artinya stand up Indo itu satu langkah lebih depan daripada Negara dari Indonesianya. Wis, kok bisa? Kopi. Baru bangun jualan dulu lah. Udah lama nggak jualan. Kemarin ke atas, udah obrak-abrik hancur. Saya suruh anak-anak Papua bakar kemarin, aman. Sudah aman, tapi belum ada pelanggan di saya. Gimana ya? Pelanggan satu masuk, pelanggan satu masuk. Air. Siapa nih? Air. Hah? Air, minta air. Kok air doang? Ini saya bawa sendiri. Nggak bisa, Pak. Gelas kopi. Nggak bisa, Pak. Kita jualan di sini. Hah? Jualan, kalau mau beli di sini. Air, minta air. Nggak bisa, Pak. Air doang. Iya. Ini punya Bapak. Iya, saya kan udah bawa kopi sama gelas. Saya minta air. Nggak bisa, Pak. Harus beli, Pak, itunya. Nggak bisa. Kopi nggak bisa. Jangan pegang, jatuh, rubuh nih. Kemarin udah 1 korban, jangan 2 korban ya. Ya udah ini. Apa? Nggak bisa minta air. Nggak bisa, beli ya. Ya udah, bisa. Tapi Bapak ngobrol sama saya. Nah, gitu dong. Lama ya temani saya di sini. Ya, minta air. Ya. Ya, oke. Mie ada, mie. Nggak ada. Ini cuma ini kali ini. Di atas sana, di warung atas. Udah duduk, Mie nggak ada. Nggak ada. Mau apa? Biar apa? Beraknya lembut. Emang Bapak beraknya keras. Keras. Masa? Kenapa jadi bahas berak di sini? Ya Bapak yang ngomong duluan. Bapak tadi ngomong di dalam sama saya. Udah duduk. Tadi kan Bapak pesannya teh. Kenapa Ya. jadi kopi? Karena Nggak, ada saya asam lapar. lambung. Ada yang bisa dimakan nggak? Nggak ada. Nggak ada, Pak. Ini jangan Snack itu nggak ada. Udah duduk sana. Jangan obrak-abrik sini. Oh, Duduk. mendoan. Ya Allah, Pak. Nggak ada jualan di sini. Saya Madura. Saya nggak ada jualan. Ini jualan. Bukan jualan makanan. Ini minuman doang. Ini apa, es kelapa? Bukan, Pak. Kosong. Masih duduk. Duduk. Memang. Tadi pesan teh kan? Air. Teh tadi di dalam. Teh. Gak ada gimmick-gimmick di sini, Pak. Oh, teh? Ini teh udah disiapin. Enggak. Ini udah. Saya bilang air putih. Oh, air putih berarti. Oh iya. Saya yang teh ya. Aduh. Sudah hadir bersama kita Andi Wijaya. Apa Andi? Aduh, gue lupa lagi nama aslinya dia. Gak bisa. Siapa nama asli lu? Mamat. Bukan. Yusran. Yusran kan mau pergi ke ini ya, Apa? ke Jogja waktu itu. Iya. Terus apa pakai tiket? Stand up gunung. Ini siapa ya, Yusran? Indra Gunawan sama Yusran. Ada 3 tuh. Satriadin siapa? Satriadin. Indra Gunawan siapa? Nah ini Yusran siapa lagi nih Yusran? Ternyata Ari Keriting, Indra Jegel dan Mamat Alkatiri. Mamatnya dari mana? Muhammad. Oh iya. Panggilan gitu. Iya. Kayak Betawi kan gitu-gitu juga, Bang. Iya. Muhammad. Mamat Alkatiri. Siapa? Ada cerita lucu dari buat apa Mamat nih selalu teringat cerita lucu. Apa? Waktu syuting di Maluku ya, Ritual. Ya, Ritual kan. kenapa? Aduh. Jadi salah ceritanya undang orang. Ritual itu kan ini ya, mereka banyak yang jual itu apa? Mutiara. Iya, Mutiara. Murah Karena lagi ya? Murah-murah. Murah banget Murah. Mutiara yang segini nih cuma 10.000. Kayak gitu. Bawahnya, Kayak gitu gini aja, Pak. Paling gede gini, Pak. Namanya kecil. Ya pokoknya mutiara-mutiara murah-murah. Iya, murah-murah. Waktu itu kita ada syuting sama Asri Welas, sama Yuki Kato, ya kan? Babe pada pengen, pengen. Akhirnya ke sebuah perkampungan pengrajin mutiara. Ya kan? Mereka yang budidaya mutiara. Ya. Masuk gang nih, mobil turun di depan, masuk gang. Karena jalan kaki lewat gang, orang pada ngeliat tuh. Yuki Kato, Asri Welas, Babe Tabita. Ge Pamungkas. Wah, jadi pas kita jalan ke sana sih masih aman. Begitu kita lagi belanja di dalam,
Ramai tuh di depan orang kan. Dikunci pintu dulu. Kunci pintu, karena banyak yang minta foto. Kunci pintu udah aman tuh. Ya aman. Akhirnya orang-orang selesai mau pulang kan. Udah, ini gimana caranya supaya artis-artis cewek ini pada aman masuk mobil. Aman, ya. Kan? Akhirnya tuh orang-orang situ yang ngebantu. Udah, gini aja. Kita bantu, kita bikin barikade supaya pada lewat nih pemain-pemainnya. Betul. Ya. Barikade bikin, begitu pintu buka masuk nih. Asyulas masuk lolos, ya kan. Yuki Kato, Babe Cabita. Sendal sebelah hilang. Iya. Cuma masuk lah lolos, ya kan. Gue emang nunggu nih, udah biar anak cewek dulu gitu kan. Gue agak di depan pintu. Begitu Mamat lewat, dicolek. Hei, kau bantu sini. Disangka warga lokal. Kau bantu bikin sini. Apa ikut mereka dagang di sini? Oh, brengsek. Akhirnya saya gini. Udah, saya barikade juga. Ayo, Yuki lewat. Mat, ayo Mat. Udah daripada saya digebukin di sini lewat sana. Disangka warga nanti barang-barang mereka yang ketinggalan, sendal babe saya yang cari. Tidak ada dikerumunin. Gak ada yang tahu lo siapa ya. Gak ada yang tahu. Padahal tuh kampung Alkatiri kan? Alkatiri Arab semua di situ. Iya, harusnya tahu dong. Ini Alkatiri jadi artis nih. Rambut kayak gitu, muka kita, muka berubah. Amat lucu banget. Bang Awe gokil. Tua kita 1 bulan di sana ya. Di Tua 2 minggu lah. Di Tual, iya maksudnya di Malukunya 1 bulan ya? Iya, sama di Ambon ya? Iya, aku 2 bulan lanjut yang kedua karena abang nggak mau itu. Nggak mau ikut. Tapi seru banget di sana juga banyak hal-hal yang, kita obrolin gitu kan. Obrolin. Gitu. Ini bercak aja apa ya? Bercanda, caca. Gue sebenarnya baru undang sini tadi mau telat. Kenapa? Mau balas dulu aja. Kenapa? Gue ada lagi cerita. Apa? Gue cerita lu tuh banyak, Mas. Apa nih? Kan Panji dulu punya acara tiap Senin. Ya, itu udah. Namanya Comika Mande Market di Grand Indonesia. Ada tempat, ada tempat namanya Public Market, ada cafe gitu ya, bar gitulah ya. Ada acara stand up tiap hari Senin di situ, ya kan? Saya main tuh di minggu pertama. Minggu keduanya Bapak Mamat, ya kan jadwalnya. Saya datang iseng karena lagi situ nonton kebetulan ada teman yang datang. Weh, gue datang dong ngobrol. Lagi ngobrol sama teman, udah mau mulai tiba-tiba Panji datang. Weh, lu naik bisa nggak? Hah? Kenapa? Mamat kagak jelas nih, teleponin nggak datang. Akhirnya akhirnya gue naik. Cari pakaian dulu. Iya. Pakaian nggak? Apa itu bohongin aku nih biar aku rasa bersalah nih. Aduh, makanya gue balas gue telat apa nih? Nggak malah bukan telat itu nggak datang. Nggak datang aku. Ketiduran kan? Gila lu. Ada macan. Oh iya, biasa kucing-kucing hitam. Banyak kucing di sini. Jangan Intel, Mat. Intel kali. Enggak, saya yang Intel. Saya yang Intel di sini. Sebetulnya ternyata bukan kucing. Kemarin ternyata kucing. musang. Bari dong di sini. Hei. Nah, pergi dia. Jangan diusir. Ntar diinin pecinta kucing lu. Enggak, doang, enggak kayak Bang Panji pakai kaki. Kalau diserang pecinta kucing. Sini. Bang Awe, abang sekarang masih di Bekasi? Masih di Bekasi. Masih banjir? Kayaknya gue nggak akan pindah dah. Masih banjir? Kalau lo ngomongin Bekasinya nggak semuanya banjir, Mat. Tapi kan tempat abang kan lemari rubuh. Masuk, Bang Awi nih, ini cerita lucu soal abang. Bang Awi nih datang. Kita mau ke Noise ya. Kita mau ke Noise. Mat udah, aku yang jemput ya, biar sekalian lewat gitu ya. Udah, aku masih tinggal di Jatibening tuh. Terus datang Bang Awe, Bang masuk Bang. Udah, malas buka sepatu lagi, buruan lu. Terus kemarin banjir Bang. Oh iya banjir, aku pas mau buka lemari rubuh. Gak gitu. Jadi kan tuh udah berapa kali banjir masuk ke dalam. Udah kena kayu kan ini lemari. Kan kalau sekarang kan lemari-lemari tuh kayunya yang pres-presan loh. Nah kayaknya dia kena air sekali, kena air 2 kali gitu. Lemah dia. Lemah. Nah pas udah 3 kali banjir, udah 3 kali banjir dalam 2 tahun tuh 3 kali banjir. Mau bersihin kan, gue geser lah itu lemari, kan ngek. Terus dia gini nih, kan ini kakinya gini, jadi kakinya nih. Nah masih aman nih, nah udah miring dia, masih aman. Udah habis beresin, balikin kan. Nah pas dibalikin dan ini break, barang-barang keluar semua. Nyender ke dinding, ya. Gara-gara banjir. Kamu aman gak di sini? Aman kok Bang. Segimana banjirnya? Ini ada tandanya lewat kepala Bang Awe. Orang aku aja gak makan sehari. Jadi sekarang gua kalau beli furniture gitu, gua
ting. Nah ini besi. Banyak besi ya. Harus besi. Kalau kayu-kayu nggak ada. Tapi kenapa abang nggak mau, maksudnya masih tetap di Bekasi dengan keadaan kayak gitu? Sebenarnya bukan masalah di Bekasi, di situ. Tapi gue lagi nyari tempat lagi. Iya. Lagi nyari tempat lagi. Tapi di Bekasi juga? Kayaknya sih Bekasi banyak kok yang nggak banjir. Banyak. Iya, Banyak banget. Tapi maksudnya kenapa abang nggak mau keluar dari lingkungan Bekasi? Ada kereta. Ada kereta. Emang kereta itu? Iya kereta bang. Ini ekonomi, suaranya berisik. Kayak bukan kereta ya? Kereta ya? Kereta ini Bogowonto. Kenapa nih banyak kereta sini, Mat? Karena ini dekat Jatinegara. Wah, Jatinegara Iya. ya. Negara 9 bulan. Bagus, jangan pertama udah ya, aku nggak perlu, bagus. Senang sekali Darsumi sudah langsung paham dengan kondisi. Nyambung kan? Nyambung. 9 bulan. Wah, kereta lagi ya? Enggak. Nah, oke. Kenapa apa nggak mau keluar dari Bekasi itu kenapa? Kayaknya udah dari kecil soalnya temen di situ semua gitu. Sempat ngobrol sama Ajis deh, kayaknya gue ngobrol sama Ajis. Gue bilang kayaknya kalau yang dari kecilnya itu di Jabodetabek, kemungkinan untuk pindah tuh untuk pindah tiba-tiba agak jauh gitu ya. Kayak misalnya gue tiba-tiba ke Ciputat, kayaknya tuh kecil gitu kemungkinannya. Karena kita tuh udah emang dari kecil udah di situ gitu. Kecuali kalau yang merantau sekalian. Kayak aku kemarin. Nah, atau kayak 2 tahun di situ. Ardit misalnya, Ardit kan dari Samarinda. Nah, dia mau di Ciputat kayak di mana mungkin dia bagi dia sama gitu, aja ya. Karena kan emang dia merantau gitu. Tapi kalau gue tuh kayak tiba-tiba gue di Ciputat tuh kayak aneh gitu kalau gue sih ya, perasaan gue kayak soalnya teman-teman di Bekasi apa segede gitu. Jadi paling masih main di lingkungan Bekasi itu. Sama teman-teman kecil. Orang Bekasi semua saling kenal. Kok bisa? Kok bisa, Pak? Oh iya, Bekasi kan luas loh. Enggak ada yang enggak. Semua orang Bekasi tuh kita baunya kan kecium nih. Oh, pabrik. Orang Bekasi ada bau khas. Tapi kalau Bekasi di sini Jati Bening, kemudian Jati Asih tuh asik loh. Saya juga 2 tahun emang di sana. asik, siapa bilang nggak asik? Ya kan banyak. Maksudnya, nah ini aku mau tanya nih, abang itu marah nggak? Maksudnya sebagai orang Bekasi ya, marah dengan bukan sebagai komedian ya ini ya, sebagai Andi Wijaya warga Bekasi, itu marah nggak kira-kira orang bilang Bekasi nih planet lain gitu? Aduh Bekasi jauh banget, Bekasi macam-macam lah. Semua yang buruk itu ada di Bekasi kalau kita bicara Jabodetabek. Enggak, karena konteksnya gue tahu konteksnya bercanda lah. Terus maksudnya karena kenyataannya udah nggak gitu-gitu banget sebenarnya. Kalau misalnya dibilang jauh, iya konteksnya sebenarnya mungkin iya ya, tapi sekarang udah ada tol apa segala macam lebih Iya, lebih aku cepat. rasa deket kok. Makanya Iya, kalau pas ditanya iya. tinggalnya Jati Bening, planet lain. Enggak, pada saat dia keluar ini juga sama-sama aja. Ya tergantung kan sebenarnya tergantung lu dari mana ya. Kalau lu dari BSD ya memang jauh. Orang Bekasi juga bisa bilang BSD jauh planet gitu. Lain, ya. Cuman kan masalahnya BSD mungkin lebih kota lah ibaratnya gitu sekarang gitu ya. Cowok lagi. Semua binatang bang, bentar lagi kadal. Ini emang ini ya, emang disiapin. Iya disiapin di sini. Ekstra. Sebenarnya untuk ini politisi-politisi yang datang. Oh. Jangan dulu ini Bang Awe nih. Nanti kalau politisi besok ada 2. Jadi gue sih kalau gue nggak marah. Dan gue kan maksudnya kita kan komedian gitu kan. Iya maksudnya di luar sebagai komedian. Di luar sebagai komedian abang, atau lah mungkin abang kenal orang yang bukan komedian, teman abang, marah nggak kira-kira dengan? Sejauh ini gue belum nemu orang yang secara langsung terus dia nggak suka atau enggak. Cuman memang lucunya ini ada 2 sebenarnya. Si Kuku pernah ngomong sama gue. Kan dulu waktu gue pertama kali stand up, gue banyak ngomongin soal Bekasi kan. Nah terus beberapa tahun kemudian itu si yang jokes-jokes Bekasi tuh bermunculan lah. Nah terus dia bilang gini, sebenarnya memang itu mungkin yang lo rasain gitu. Tapi kayaknya yang justru yang bikin gaungnya lebih gede, jadi bercandaan itu lu juga gitu. Karena lu jadi materi. Orang Bekasi sendiri. Tapi ya gue sih nggak apa-apa. Cuman yang ininya lagi adalah ada beberapa orang yang gue temuin, mereka beneran menganggap itu bener gitu. Ngerti nggak sih? Iya banyak loh. Itu tuh banyak emang. Lu emang gue bilang, pokoknya gitu lah pas ketemu gue, Bekasi emang bener ya gini-gini. Gue bilang, nih orang nganggap benar gitu, padahal ya nggak gitu-gitu amat juga gitu. Ya kayak aku kan misalnya di rumah tuh, di rumah kan sama abangku kan. Nah abangku kan emang dia dari SD udah di sini, udah di Jati Asih, kemudian pindah, pokoknya di situ. Jadi paksa untuk keluar dari Bekasi tuh nggak mau. Sementara di sisi luar kan orang melihat Bekasi kan yang stigma buruk nih. Sementara dia yang dari kecil di Bekasi itu kayak abang. Nggak, sebenarnya ininya adalah awal asal mula
kenapa sering diomonginnya adalah karena Pride of Bekasi. bukan. Karena kan dulu nih Jakarta, Jakarta ibu kota. Nah, terus orang datang merantau ke Jakarta, nggak sanggup beli rumah di Jakarta. Akhirnya minggir kan. Salah satunya yang paling besar juga adalah Bekasi. Nah, jadi tuh emang dulu istilahnya banyak orang yang baru-baru inilah. Ya jadi orang susah lah ibaratnya gitu loh. Jadi emang zaman gua kecil tuh orang kayaknya susah semua itu. Di Bekasi tuh orang susah semua. Rata-rata pekerjaannya apa, Bang? Orang-orang di karyawan sih rata-rata. Karyawan sama ya ada yang makin ke sini ke kabupaten tuh pabrik. Abang gitu. Juga kayak kan sempat. Bokap gua kan juga dari Tasik. Terus dia kerja di Jakarta. Awalnya punya ngontrak rumah di Jakarta, beli rumah di Bekasi gitu. Karena murah. Iya, orang dulu waktu gua masih kecil tuh Emat ya, itu tol tuh baru sampai Jati Bening. Sisanya tuh tol Cikampek ke sana tuh sawah. Di sana nggak ada? Sawah itu, sawah sampai Ambon. Jawab, sawah sampai. Kalau kita tanya siapa sih jawab. Sekali gitu. Jauh itu beneran. Jadi ngerasain maksudnya tol tuh cuma sampai Jati Bening tempat lu itu. Makanya tempat lu itu agak aneh kan. Kalau lu dari Bandung, lu nggak bisa keluar di situ kan? Nggak bisa. Nah, ya kan aneh kan? Karena emang dulu mentoknya di situ, Mat. Iya, kalau dari Bandung keluarnya di nggak bisa keluar di tempat lu. Tempat keluar di mana? Ini Pondok Gede. Pondok Gede pasti Jakarta kan? Sebagian Jakarta, sebagian Bekasi kan? Iya. Karena dulu tolnya itu mulainya dari tempat lu itu. Makanya kalau dari Bandung nggak bisa kan keluar Jati Bening, biasanya Pondok Gede gitu. Itu sejarahnya. Berarti abang ini dong, maksudnya mengikuti. Abang mengikuti dong perkembangan Bekasi itu dari abang. Jangan sembarangan kamu. Nggak apa-apa. Nggak ngikutin, maksudnya emang gue tinggal di situ, udah nggak usah ngikutin juga. Iya, maksudnya perkembangan Bekasi dari dulu yang masih sawah-sawah, kemudian aja. Nah, abang lebih suka yang mana? Yang dulu yang masih sepi. Itu semua tidak ada internet, tidak ada kota besar. Tapi kan yang sekarang lah gila lu. Dan sekarang ada orang yang suka dengan sepinya Bekasi dulu, kemudian sekarang merasa Bekasi udah crowded, merasa Bekasi udah enggak, tapi beda. Maksudnya sepinya juga bukan sepi yang beda lah pokoknya, kayaknya nggak ada dah. Orang dulu emang kosongan aja, sawah mulu isinya. Ya kan ada orang yang suka-suka gitu. Abang juga ke Jogja lihat sawah-sawah mulu. Abang sukanya lihat yang gitu-gitu, yang sepi-sepi. Tapi kan karena di Jogja. Iya, di kampung sendiri ada. Beda. Ya seneng ya sekarang udah gede banget lah, udah apa aja ada. Rata-rata pekerjaannya kan di pabrik ya? Ya, ada yang petinju juga ada. Oh iya pasti. Maksudnya rata-rata nih. Kita bukan bicara satu persatu ya Bang. Rata-rata Bang. Ada wasit. Iya sih pasti ada wasit dari Bekasi yang mungkin nggak ada Bang. Wasit dari Bekasi. Nggak percaya. Percaya. Dari pabrik, Abang juga sempat dulu merasakan di pabrik. Jadi buruh. Buruh camar. Di buruh. Astagfirullah, kapan bisa serius orang gini. Jadi buruh gue. Dipercak 8 tahun gue jadi buruh, Mat. Dibercak. 8 tahun jadi buruh. 8 tahun jadi buruh. Itu rutinitasnya kan gitu-gitu aja kan? Iya, rutinitasnya gitu-gitu aja. Abang menikmati, maksudnya dengan orang-orang lain yang ada di situ yang bekerja sebagai buruh juga kan rutinitasnya gitu-gitu aja. Secara kehidupan sosialnya gimana? Gitu. Iya, jatuhnya sama kayak pegawai sih sebenarnya. Pegawai juga kan gitu-gitu aja kan. Nah, waktu itu ada sempat yang bagian yang emang gue cukup senang juga. Maksudnya kayak nggak bosan lah gitu. Jadi, nah kalau yang di depan mesin itu gue agak. Sempat pindah-pindah Bang? Iya, tapi gue nggak pernah megang mesin. Ya panas lah Bang. Panas. Tapi mesin itu kan kalau yang megang mesin itu ya pasti rata-rata gitu-gitu doang kan. Nah, gue tuh sempat megang gudang. Nah, kalau gudang dulu lebih chill. Bukan, lebih mikir lah. Lebih ngatur gitu kan, kayak dulu tuh kerjaan gue nyiapin barang buat customer. Dulu kan customernya ada Honda, Toyota, Suzuki, gitu-gitulah. Jadi nyiapin nih, besok Yamaha minta segini, gitu-gitulah. Jadi lebih ini aja, lebih ngatur lah gitu. Lebih ngatur. Nah tapi keluarnya karena? Emang udah nggak betah sih. Ya berarti nggak betah dong. Enggak, karena waktu tadi itu bilang betah di gudang. Karena waktu itu dipindahin. Oh, dipindahin lagi. Terus ada satu masalah pribadi juga lah. Akhirnya udah keluar deh gitu. Tapi hidup udah di SP SP1. Nggak masuk mulu. SP1. Oh, nggak masuk mulu. Tadi bilang saya nggak masuk kerjaan Bang Panji. Dia juga nggak masuk kantor.
Ya kan itu kerjaan juga sama-sama dong. Kalau di market kerjaan dong. Enggak. Kerjaan apa Ada lagi? SP1, SP2, Nah. apa SP3 tuh, udah SP3, bos gue ngomong, kamu kalau udah nggak betah keluar aja daripada di PHK ntar gini-gini gitu. Udah akhirnya gue cabut deh gitu. Oh, padahal di PHK bisa dapat tunjangan tuh. Dapat. Tapi kan jelek ininya. Ya kan udah gak kembali ke situ lagi. Ya mana gue tahu gue nggak kerja lagi kan, gue waktu itu nggak ada niatan langsung. Lah terus stand up. abang keluar dengan tujuan apa waktu itu? Ya tujuannya nyari kerja lagi. Kebetulan ada kenal sama stand up. Nah, Gitu. kebetulan ya itu Kebetulan. Karena emang stand up kan dulunya hobi aja, nggak berharap apa-apa lah gitu. Nyari apa sih? Bang, ambil rokok aku dong di dalam. Kok bisa lupa ya? Aneh lu. Nah, terus Bang, ini aku mau tanya nih. Kan hidup di Bekasi, abang kerja sebagai buruh pabrik. Ya. Kemudian lingkungannya adalah lingkungan pabrik nih. Enggak juga. Di Bekasi, orang-orang Bekasi secara umum. Enggak juga. Jadi Nah, ini banyak yang orang salah paham nih. Kadang-kadang stereotipnya Bekasi adalah pabrik semua gitu. kan ada dua kan, ada Kota Madya Bekasi, ada kabupaten. Oke. Nah, kabupaten tuh Cikarang ke sana tuh. Nah, emang kalau itu banyakan ya karena situ pabrik semua isinya, jadi memang banyak buruh. Gitu. Nah, kalau si Kota Madya sih enggak ya, banyakan pegawai rata-rata. Nah, gue tuh kan memang tinggalnya di kotanya itu. Jadi sebenarnya kalau lingkungan gue sehari-hari, teman-teman gue tuh rata-rata sih bukan buruh ya. Pada waktu itu gue udah jadi buruh, mereka mah pada kuliah. Jadi teman-teman gue mah pada kuliah gitu. Jadi emang beda sendiri. Jadi nggak semua ya Bekasi itu pabrik ya dari Nggak, Kota tapi kalau Madya sampai Cikarang ke sana iya. nah itu emang ya kan emang banyak kan Jababeka komplek pabrik, iya. MM 2100 komplek pabrik gitu-gitu. Tapi kan Bekasi juga misalnya masalah di Bekasi kan dari wali kota ke wali kota, Bang, jangan gitu. Wali kota ke wali kota. Nah, abang mengikuti nggak sih perkembangan politik di Bekasi sendiri? Nggak terlalu. Abang kan biasa juga protes-protes kalau, ini gini. Nggak terlalu. Enggak, gue nggak pernah protes. Tapi milih-milih ketika pemilu gitu-gitu. Karena menurut gue Bodoh amat berarti. Apatis ya. iya. Kenapa? Kayaknya kalau gue mau bikin sesuatu, mendingan gue bikin sendiri gitu. Ngerti nggak sih? Oke. Kayaknya untuk lingkup Bekasi, kayaknya kalau gue mau memperbaiki sesuatu, membuat sesuatu, kayaknya masih bisa deh gue doang gitu. Ngerti nggak sih? Jadi nggak usah berharap ke orang lain gitu maksudnya? Iya. Artinya mulai dari diri sendiri ya? Iya. Ya gue tau lah beberapa, maksudnya wali kota siapa, terus yang kemarin ketangkep sempet, terus yang ini kena juga, yang sekarang yang baru. Tapi itu bodo amat? Iya. Wah, gimana Bekasi mau maju kalau warganya bodo amat gitu. Tapi tarafnya sekarang Menurut lu gue harus ngapain coba? Tuh, Ayo, kalau lu jadi gue, lu mau apa? Kumpul massa. Ya, mendingan kita bikin kayak gini deh. Stand up komunitas lah. Stand up Indo Bekasi gitu. Terus ya anak-anaknya semua bikin sesuatu sendiri, udah aja. Dan menurut gua itu juga membawa nama kotanya, membanggakan nama kotanya. Bukan berarti nggak cinta ya sama Bekasinya. Terus kayak gini deh, gua Ajis, Bintang dan Arya bikin Pride of Bekasi show ya. Terus kami tour 10 kota. Dengan nama show-nya Pride of Bekasi loh. Jadi ada nama Bekasinya di situ. Jadi Pride of Bekasi Padang. Lucu nggak? Pride of Bekasi Balikpapan gitu misalkan ya. Kan sebenarnya lucu ya ada nama Bekasinya. Bahkan di beberapa kota itu kita manggung di kantor Pemdanya. Lah? Gitu. Jadi misalnya di Karawang gitu ya, kantor Pemda Karawang itu di gedungnya ada gedung pertemuan itu Pride of Bekasi gede gitu. Jadi kayak kayak menjajah kota lain ya. Iya. Nah, itu kita membawa itu, tapi toh nggak ada yang ngelihat juga, maksudnya dari sisi Pemkot gitu juga nggak ada yang dan nggak peduli ya, mereka mau lihat mau support gua nggak peduli dan menurut gua kayaknya mereka juga nggak peduli. Maksud gua gini ya, gua bukannya mau kayak ngebanggain diri atau apa, tapi maksud gue mungkin apa yang kami lakukan tuh lebih membuat kota ini dikenal dibandingkan apa yang mereka lakukan. Ya mungkin ya. Jadi tapi gue kan toh kita juga nggak yang kalian ada punya ini keren juga nih, ayo dong ini gini gitu. Maksudnya kita ini deh kita support, nggak juga gitu. Dan kami juga nggak mau minta juga gitu, karena memang kami nggak mau terkait dengan itu. Tujuannya itu memang karena dasar cinta kepada tempat asal itu ya. Iya. Dari anak-anak ini aja lah gitu. Kayak kalau gue kenapa namanya Pride of Bekasi? Itu kan
kebanggaan kota Bekasi gitu kan ya. Kenapa sih namanya itu? Karena kan kata orang nih Bekasi nggak ada yang bisa dibanggain. Ya kayak tempat wisata nggak ada apa gitu-gitulah. Pokoknya nggak ada yang bisa dibanggain di Bekasi. Nah sebenarnya yang bisa dibanggain dari Bekasi adalah ya anak-anak Bekasinya itu gitu. Sosok-sosok orangnya. Itulah semua wali yang bisa kotanya bisa dibanggakan. Gitu. Ditangkap, dibanggakan. Kan orang Bekasi. Iya, tapi kan anak-anak mudanya juga banyak. Oh ya rakyatnya. Ya. Oh gitu dong. Iya. Jangan bilang tiba-tiba abang bangga sama yang ketangkap. Tapi abang pernah ingat nggak di Ambon nih? Ya. Di Tual kita di kamar terus ngobrol-ngobrol lah. Aku kan sering menyelinap karena Bang Arif kan tidur cepat ya. Arif tidur cepat. Aku abis ompolin dia. Aku menyelinap. Banyak dia di Tual tidur sama Arif Didu. Dia ngompol. Aneh banget, aneh. Terus Bang Arif nggak enak badan. Aku yang pengen dipijit kan. Sama dia dicariin tukang pijit, tapi ibu-ibu Bang Arif tuh nggak mau sama cewek. Jadi pas ini, halo adik, kata mau dipijit, enggak. Bang Arif naikin selimut tuh enggak, saya mintain cowok. Nah saya biasa ngobrol-ngobrol di kamar Bang Awe, terus obrolan tuh ada satu kali obrolan kita serius tuh soal Bekasi dan Timur gitu. Abang kan suka dengan pemandangan. Kota lah, bukan antara kota dan timur lah. Iya, antara maksudnya ya kan basic abang dari Bekasi kan, maksudnya abang melihatnya dari Bekasi gitu. Nah kan di sana tuh Bang Awe tuh sangat senang melihat pemandangannya, walaupun gak suka makanannya. Nggak segitu. Gak doyan. Makanan yang mana dulu nih? Makanan kayak papeda kenapa gak bisa? Oh iya, kan? papeda nggak? Nggak bisa. Ikan-ikan abang lebih terus. Ikan gue masuk. Iya masuk, tapi bukan favoritnya kan. Ikan masuk dong, gue suka dong. Suka papeda banget. Yang gue nggak. Papeda doang. Gue tidak bisa menikmati papeda. Aku kayaknya nggak masuk nih, itu papeda ya? Papeda. Menurut gue makan papeda. Gue pikir semuanya orang-orangnya gitu. Papeda itu kan pakai kuah kuning kan? Iya. Nah, menurut gue papeda tuh lebih cocok pakai gula aren. Astagfirullah. Kayaknya lebih enak tuh, manis gitu. Kayaknya cendol dong bang, itu cendol dong bang. Emang bentukannya udah kayak cendol, kok ini pakai kuah kuning aneh. Cendol itu jatuh. Jadi papeda gue nggak masuk. Sama apa tuh yang segitiga gini, yang kalau dimakan mekar di sini tahan. Suami. Makanan aneh banget. Suami. Jadi makan itu makanan Sulawesi. Seharian nggak makan lagi nggak lapar. Nggak lapar, dia lama. Kayak Venom. Jadi gede. Lama. Aneh juga. Suami namanya, Sangkola atau suami biasa dibilang di sana. Nah, terus Bang Awe itu sangat tertarik dengan pemandangan alamnya, Pulau Bayur ya. Gua syuting di sana di Tual itu sangat menikmati. Tiap hari tuh kita tuh malah udah bosan. Bang Awe tuh masih dengan muka kagum gitu yang kayak tiap hari kan kita nyebrang kan. Iya. 1 jam atau enggak 40 menit ke pulau sebelah kan untuk syuting kan pagi-pagi. Hampir tiap pagi gue duduk di depan kan. Iya. Bahkan sampai pas hujan gue duduk di depan. Yang ini bang, yang kita mau ke pulau yang lebih jauh. Iya. Abang di atas. Ya. Semua kan di dalam ditutup tuh. Gue di atas. Di atas sendiri aku ikut naik ke atas. Tapi karena gerobak aku turun lagi. Wah itu menurut gue indah banget sih. Dan gue kayaknya nggak ada beberapa fase di sana tuh yang menurut gue nggak bisa ngulang walaupun gue sendiri. Nah itu kan ada satu obrolan yang maksudnya abang tuh membandingkan bahwa wah kalian tuh kok gak bersyukur banget ya gitu. Bukan, nah ini salah nih. Apa nih? Sebenarnya bukan gak bersyukur. Gue bilang tuh gini, ini konteksnya mungkin lebih ke anak-anak ya. Iya, kayak anak-anak kecil. Waktu kita lihat kita lihat mereka main di pelabuhan tuh. Betul. Lihat itu. Kadang kita mikir kayak, aduh anak-anak timur kasihan juga ya, maksudnya mereka tidak punya apa yang anak-anak kota punya gitu. Maksudnya dengan segala kelengkapan apa segala macam gitu-gitu. Tapi pas di situ ngeliat itu, gue ngerasa kayaknya anak-anak kota deh yang kasihan gitu. Mereka tuh nggak punya ini semua gitu. Maksudnya mereka nggak ngerasain apa yang anak-anak dirasain gitu. Kayak itu anak 6 tahun cuma naik kayak bongkahan kayu itu kan kayak kayu digerok gitu kan. Terus bertiga main di tengah laut tuh. Terus gue kayak ini kalau ada orang Jakarta gitu ke situ terus anaknya begitu pasti ibunya udah teriak takut, gitu. Terus kayak mereka lompat gitu, ngintip kepiting di batu gitu. Gue kayaknya anak kota deh yang kasihan gitu. Mereka nggak punya ini semua. Abang merasakan itu yang tidak abang rasakan di Bekasi ketika kecil ya? Iya. Oh, terus sementara perbandingannya misalnya kayak ketidakterimaan orang terhadap, maksudnya orang Timur kan selalu Timur nih keren nih, keritingnya, hitamnya kan selalu dielu-elukan gitu kan.
Artinya misalnya kita ambil contoh misalnya di kompetisi lah, ketika ada Timur tuh, wow, tepuk tangan para juri gitu kan. Wah, Timur ya gitu. Kompetisi apapun ya gitu. Di Indonesian Idol sering tuh, dari mana? Atambua gitu ya. Mereka nggak pernah dengar, nggak tahu di mana. Wah, gitu kan. Tapi sementara Bekasi atau daerah-daerah pinggirnya itu tidak mendapat perlakuan yang sama. Itu apa? Ya, sebenarnya konteksnya sih sebenarnya waktu itu ini, kalau yang ini konteksnya adalah di satu kompetisi lah, satu kompetisi stand up. Ada satu pesertanya masih audisi nih, terus cewek lucu, tapi logatnya Bekasi banget lah, Betawi pinggir lah. Kalau Betawi kota kan kayak David tuh, kita itu, kalau ini nyablak, lah ngapa lu? Nah itu tuh, nah ini konteksnya begitu. Nah saat itu beberapa ngomong kayak, tapi ini ya kampung banget ya ininya gitu loh. Nah maksud gue, padahal itu kan logat dia sebenarnya gitu kan. Nah orang tuh kadang-kadang ngelihatnya kalau yang, lah emang apa? Nah itu jadi logatnya ke kampung, tapi kalau si Timur itu jadinya seksi gitu. Iya, bisa dijual nih. Iya, gitu. wah ini karakter nih gitu, maksudnya gitu. Nah itu kadang-kadang masih ini, walaupun mungkin ya memang ada dasarnya mungkin karena faktor lain juga ya, tapi ada kayak gitulah. Apa nggak terima tuh? Mesti bilang nggak terima juga Abang enggak sih. Abang tuh nyablak loh. Iya kan? Maksudnya ketika orang memprotes. Nggak, sebenarnya nggak dibilang nggak terima juga enggak, karena gue bilang tadi ada beberapa faktor. Cuman ya lucunya gitu aja. Kayak misalkan lo nelfon, lo mau ngundang siapa misalkan? Mau ngundang artis siapa? Pak Jokowi. Oh enggak. Artis. Penyanyi. Lo mau ada video Pak Jokowi nyanyi Kuta Bisa. Lo mau ngundang siapa? Penyanyi? Penyanyi Bon Jovi. Jangan, itu orang barat. Orang barat. Orang Indonesia aja. Orang Indonesia, Iwan Fals. Gitu mau ngundang Iwan telepon. Halo, ini saya mau ngundang Om Iwan gitu. Oh iya, untuk mau ngundang berapa? Ini Om Iwan lagi available sih hari tanggal segini, jadi mungkin bisa kita arrange aja. Gitu. Tapi kalau misalkan lo telepon Om Iwan ya, ngundang Om Iwan bang, tanggal berapa? Tapi aku suka. Beda kan? Tapi aku suka. Beda kan? Nah, gue juga tidak menyalahkan, tapi emang jadinya mungkin kalau Om Iwan lu masih cuek gitu. Tapi kalau ini kan manajernya gini amat gitu mungkin. Jadi orang tuh konteksnya kadang-kadang kayak kurang sopan. Bukan kurang sopan aja, jadi kayak nggak tahu lah gue agak ngeremehin gitu. Padahal kan sebenarnya itu kan ya logat-logat aja, itu kan. Emang orang kayak gitu nggak mungkin pinter kan, bisa aja pinter banget. Profesor juga boleh ngomong. Iwan ada bang. FL nggak nih? Iya kan boleh aja dong. Profesor dah. Nah jadi kita mah udah nemuin ini vaksin COVID. Vaksin COVID udah kita temuin obatnya. Semua warga-warga mah sembuh dah. Gitu. Bisa aja dong dia profesor. Kenapa nggak boleh gitu? tapi sumpah kalau saya wilayah timur itu sangat suka dengan apa logat Betawi pinggir. Masa sih? Sumpah aku tuh suka banget. Lu kali. Kenapa aku suka nongkrong di Bekasi? Karena dengan logat anak-anak kayak gitu. Logat anak-anak kayak gitu bang. Dan maksudnya enggak lo doang kali, bukan orang timur. Timur juga gitu. Aku dulu pernah dilihat bisa adegan FTV gitu yang nyablak-nyablak. Kan. Terus aku tuh praktekin sama tanteku. Tanteku kan beda 2 tahun, 3 tahun sama aku ya. Di atas aku 3 tahun, jadi masih sedawar lah gitu. Biasa makan tuh nyablak. Soalnya, lu mau kemana? gitu. Zaman kecil tuh, karena suka. Tapi gue juga suka inian timur. Nah itu ya mungkin. Makanya gue Saya dari Timur tuh kan salah satu film favorit gue tuh ya. Oh, kalau udah tanya Ose dari mana Ose jawab apa? Sekali lagi. Sekali lagi. Gue suka banget emang enak aja didengarnya gitu. Terus begitu udah gara-gara stand up ya beberapa kali perjalanan ke timur atau karena syuting segala macam, jadi makin kenal orangnya, jadi makin ini gitu. Terus terang sih stand up tuh bener-bener ngebuka mata banget sih ya, karena gara-gara stand up kita jadi punya banyak kenalan. Jadi kita sangat terbuka. Iya, banyak. Kalau mungkin dulu gitu. gue ngelihat lo, mungkin gue takut gitu. Mungkin gue telepon polisi gue. Bukti kayak gitu kan. Bukti di Jogja tuh, makasih Mat. Karena ada kau masuk sih aku udah gak takut sama orang timur. Iya. Karena bisa dibecandain ternyata gitu. Terus begitu gue ke Ambon gitu, ternyata
baik-baik banget orangnya kan. Justru orang timur tuh salah satu yang menurut gua paling ramah banget. Syuting Pak RT datang mau pisahin. Itu juga lucu. Ini kita ceritain lagi lah. Kita ceritain syuting itu aja lucu. Kita ceritain lagi ya. Jadi ini syuting hari terakhir tuh. Hari terakhir. Adegannya adalah Mamat, sama Aco, dan G. Iya. Bertiga. Di depan rumah. Nama tempatnya tuh Batu Tumpuk. Batu Merah. Bukan Batu Merah. Mana nih ya? Itu Karang Panjang, Karang Ya, Panjang. lupa deh gue, pokoknya rumahnya naik-naik atas gitu kan. Adegannya adalah ceritanya Aco dan Mamat pengen ngerampok kapal. Nah, Ngajak si G. Iya. Nah, Mamat nggak terima. Kenapa si Aco ngajak si G? Gitu kan? Gak terima aja. Dia mau batalin. Oh iya. Dia mau batalin ini. Karena kurang orangnya. Oh, iya, yang satu sariawan. Iya. Jadi gak bisa ikut. Iya. Sampai akhirnya. Gini. Aku gak terima. Emang si siapa namanya tuh? Julius. Si Julius kemana? Sakit. Sakit apa sih? Sariawan. Ada kata gitu. Datang lagi. Masuk lagi kayak udah gua aja gitu kan. Pokoknya lo jadi nggak terima lah. Jangan aja orang ini. Nggak terima dia. Kenapa? Kok mau batalin sementara ibumu butuh pengobatan? Ya pokoknya gitulah. Jadi kalian tuh jadi bahas duit nih. Adegannya berantem di depan rumah. Terus aku bilang, nah itu kan ini kan depan rame kan, ada kamera apa segala macam, dan gini ada lah, kayak gini. Iya, dan ada warga kan. Warga di belakang kamera lagi warga kan nontonin syuting kan. Lagi syuting tiba-tiba ada seorang bapak-bapak datang. Dari sini. Dari sana nyolek. Berdiri di pintu. Berdiri di pintu gini. Masuk ke dalam. Kita ngobrol di dalam. Terus dia masuk ke dalam. Kita juga semua pada bingung. Ikut. Kenapa? Apa? Terus dia duduk. Dia disamperin kita sama. masih berdiri. Enggak langsung tuh, langsung iya. Kalian dua duduk. Aku sama Bang Acu. Karena ada adegan Bang Acu tampar aku gitu kan. Terus aku marah, Cukimai pakai logat sana. Iya. Duduk. Kalian kalau bicara sesuatu itu baik-baik. Semuanya bisa diselesaikan. Terus aku lihat Bang Aco kan, kenapa nih gitu. Apalagi kalau masalah uang, masalah mama sakit gitu. Terus dikasih tahu ke mama ini, maaf Pak, ini lagi syuting gitu. Oh, syuting? Oh iya. Dia langsung keluar lewat belakang. Lewat belakang kan. Disangkain berantem beneran. Masuk. Itu Haji. Masuk. Marah lagi. Masuk. Mungkin tokoh situ kali ya. Dia pakai sepatu ke meja kan, ketua RT. Nggak tahu ada suruh. Dia baru pulang dari gereja, terus lihat ada orang berantem tampar-tamparan. Dia udah nggak pikir sama kamera. Ramenya itu ngeliat lihat orang berantem. Pas dia datang, Bang Acu tampar aku. Diam kau. Segini gitu. Lucu banget aja. Lucu banget itu. Banyak cerita ya syuting di sana ya? Hah? Banyak cerita. Banyak. Halal itu ya buat Bang Awe kan suka gitu. Iya, ada lagi dia Pak. Tahu nggak Pak? Waktu ditual. Itu jadi cerita behind the scene. Aji. Ditual kan. Itu udah H-3 mau terakhir ditual lah. Kita harus pindah ke Ambon. Iya. Kita bilang, hari terakhir kita bakar-bakaran ikan yuk. Iya. Gitu. Kita kumpulin uang, kita minta orang sini siapin ikan gitu kan. Karena kita mikir kan ya udah dia beli gitu kan. Kita siapin, kita kumpulin nih 700.000 lah kekumpul. 700.000. Terus minta tolong Pak, ini hari terakhir kita mau bakar-bakaran, bisa nggak siapin ikan gini gitu besok. Oh iya, yaudah berapa Pak gitu kan. Udah ntar aja gitu. Jangan Pak, sekarang aja. Udah ntar aja. Terus dia bilang ntar aja. Udah kasih aja duitnya. Dikasih kita 700.000. Udah ntar aja ini gitu. Enggak Pak, udah ambil aja. Yaudah. Besokannya datang dia. Datang bawa ikan, paling berapa biji ya? 8 biji lah ya. 8 biji, ada yang segini. Banyak kan yang segini-segini ya. Yeah. Warnanya ada yang biru, ada yang hijau, ada yang merah gitu. Terus kita bingung kan, kok cuman segini gitu. Maksudnya kita 700.000 pengen banyak dan itu ada yang kecil gitu. Terus ini bapaknya berarti mancing. Makanya makanya dia bilang ntar aja. Dapat dulu. Jadi dia mungkin pas dapat 700.000, ini saya harus mancing berapa lama? Mungkin dia gitu. Baru 100.000 lagi. Karena di sana tuh agak aneh Pak. Kalau maksudnya beli di pasar kan aku udah bilang ke siapa ya? Aku udah bilang
agak aneh di sini, mending suruh orang produksi beli deh gitu. Karena kalau di sana Ya, itu kita pikir kan- ikan segar itu yang baru habis dipancing tuh yang pakai Iya. bakar-bakar tuh yang seru. Jadi ada effort. Jadi gitu. kan kita pikir bakal ikan segini-segini Iya, yang sama udah jadi semua, kan, gitu iya. kan. Ini nggak ada yang segini hijau. Kalau ada yang udah segini dibakar merah. ngapain atau yang udah ini? Mancing Dia sendiri kan. Aduh, baru 17.000. 8 lagi, baru 100. butuh kali 7 lagi nih. Aduh anjing. Kita lucu lah situ lah. Seru ya, Seru. Pak. Tapi itu kan abang bisa ke Tual, bisa ke Ambon gitu, Iya. bisa melihat referensi lain kan karena stand up apa enggak? Stand up. Tapi kan abang salah satu orang yang dulu kita pernah ngobrol juga, abang agak tidak terima dengan kompetisi. Kenapa sih seni ini harus dikompetisikan gitu? Oh, gua bukan tidak terima dengan kompetisi. Oke. Gua nggak mau ikut kompetisi. Oh, abang sendiri secara pribadi Iya, gitu? iya. Karena kita nggak bisa tutup mata, kompetisi melahirkan banyak Iya. banyak talent, Iya, kalau banyak. saya sekarang bikin gigi, ya Allah. Saya nggak bisa bayangin. Iya, maksud gua banyak juga yang namanya beneran besar. Arafah besar karena Kang Didi itu. siapa tuh? Kuli. Langsung nggak kenal. Kang Kuli, Didi, iya. Bintang Emon, Bintang segala Emon. macam itu kan gedenya karena kompetisi. Ya kita nggak bisa tutup mata lah. Bahkan Ernest segala macam juga kan gedenya karena kompetisi. Cuma gua pribadi, gua nggak mau ikutan kompetisi. Karena buat gua seni itu bukan untuk dilombakan gitu loh. Seni itu nggak bisa. Itu pendapat pribadi iya, Abang? pribadi nggak ada penilaian mutlak terhadap. Karena gua menganggap stand up comedy ini seni aja udah. Jadi nggak bisa subjektivitas juri, kemudian suka. Iya, pada kompetisi selera, kan kompetisi gitu. kan emang harus begitu kan. Tapi gue nggak mau materi gue dibegitukan oleh orang tuh gue nggak mau. Gue nggak mau gue bikin materi terus orang bilang jelek nih, gue nggak mau. Gitu. Gue punya penilaian sama diri gue sendiri lah gitu. Jadi karena pada ininya ya, pada hakikatnya kan seni itu sebenarnya memuaskan diri lu sendiri sebenarnya. Harusnya kan seperti itu kan. Impact-nya orang suka itu kan adalah bonus gitu menurut gue. Betul. Iya nggak? Lu bikin sesuatu tuh yang lo harus puaskan pertama ya diri lu sendiri gitu. Nah jadi kayak apa yang gue keluarkan ya gue harus betul-betul dari aku gitu. Iya, walaupun Orang lain nggak mau dengar, bodo amat ya, ini keresahanku walaupun gitu. pada akhirnya di saat udah masuk industri kita memang ada kompromi lah. Iya. Ada kompromi, ada mungkin bikin materi tentang ini dong ya. Itu oke selama tidak dinilai. Itu buat gua pribadi. Gitu. Kayak misalkan gua kan stand up lebih dulu dari lu. Terus gue ikut kompetisi bareng lu misalnya gitu ya. Pada saat itu lu masih anak baru lah. Iya. Di kompetisi terus lu lucu, gue enggak gitu. Lu dibilang lucu, gue dibilang enggak gitu ya. Nah, gue tuh itu ada rasa nggak terima gitu, gue kayak anjing gue masa gue diurutkan gitu loh. Ngerti gak sih lu? Betul. Gue di bawahnya Mamat nih gitu. Iya. Nah, gue tuh nggak mau. Tapi gue tidak menutup mata bahwa Banyak orang yang sukses dari kompetisi. Jadi gue kalau lu mau ikutan silakan aja gitu. Tapi emang sangat pedang bermata dua ya, karena kalau lu bagus ya lu dilihat banyak orang, kalau lu jelek juga lu dilihat banyak orang. Iya, Lu siap nggak dibilang jelek di depan jutaan orang gitu? Wow. Ya Abang kan? nggak terima untuk itu? Ya gue nggak mau. Kalau gue pribadi gue nggak mau gitu. Tapi kan abang 2014 ya menjadi presidennya. 2015. 15 ya? Iya 15. 15 jadi presiden juga, maksudnya walaupun dengan begitu tapi abang tetap membuka mata untuk semua kemungkinan yang ada di industri iyalah, kan stand up ini. Gue juga terlibat di kompetisi soalnya. Gue jadi mentor apa segala macam. Menurut gue nggak apa-apa. Dan juri terakhir juga yang milih kan? Kan Iya. abang yang gak lulusin aku kan Suci 6. anjing. Emang iya? Emang. Enggak. Berarti bener dong berarti gue. Enggak. Enggak, gue emang ada lu, Mat? Suci 6 kan aku dapat golden ticket tapi gak ditelepon. Alasannya belum komunitas. Suci 6 siapa juaranya? Jegel lah. Oh iya bener gue berarti. Iya. Gak lulusin. Bener berarti gue. Alasannya takut nggak lama. Bener berarti gue. Biar dia belajar dulu komunitas gitu-gitu. Tapi bagus sih, saya berterima kasih. Iya, kalau lo masuk saat itu. Saat itu saya hilang. Nah, hilang tuh. kan kesempatan datangnya lebih enak kalau pas momennya. Kecepatan juga nggak bagus. Gak bagus. Jadi ada waktu belajar dulu. Betul. Kemudian Suci 7 udah siap secara lahir batin. Betul. Karena gue pasti ngebela lah. Gue pasti tahu kalau orang itu bagus. Banyak kok kejadiannya yang mungkin ini ada apa ya istilahnya dibilangnya orang dalam lah ya. Tapi menurut gue ini gue bisa pertanggungjawabkan. Contohnya yang Suci Jegel ini. Iya. Jadi kita udah milih nih kota. Jadi kan si Kompas udah audisi. Nah waktu itu pemilihan terakhir itu ada gue, ada tim Kompas dan ada Pak Indro. Bertiga tuh. 3 pihak lah istilahnya gitu ya. Terus pilih nih dari kota ini
lihat lagi yang dapat golden ticket siapa aja. Oh sini, ya setuju, masuk gitu kan, ditelepon kayak gitu-gitu. Sampai kota Medan nih agak bingung nih. Akhirnya pindah ke kota lain dulu, baru balik lagi ke kota Medan. Kota Medan itu ada 2, satu Jegel, satu lagi gue lupa ya. Iman Batak kan? Pokoknya di audisi itu, yang satu itu terlihat lebih pecah daripada Jegel. Iman Batak benar. Jegel sosok lah, kayak gitu. Oke, tapi nggak pecah banget nggak sepecah yang ini gitu. Cuman gue ngelihat yang satu nih ada faktor apa ya? Lucunya tuh bukan karena hanya materinya, tapi karena tingkahnya dia yang gitulah, ngerti nggak sih lo? Nah terus satu pihak nih, pihak Kompas kalau nggak salah, kita sih kayaknya yang ini nih gitu. Terus gue bilang, kalau saya ngerasa saya diundang ke sini karena saya dianggap tahu anak-anak, kenal anak-anak. Nah, saya tahu banget Jegel, pada saat itu Jegel udah manggung di Malaysia, udah apa segala macam. Saya yakin dia lebih bisa mempertanggungjawabkan. LKS juga kan? Iya ya, LKS juga. Tapi dia kan udah sempat ke Malaysia kalau stand up di Malaysia. Jegel udah jam terbangnya lebih tinggi, dia udah bisa lebih mempertanggungjawabkan. Saya percaya nih, jadi ya karena saya ngerasa saya ada di sini karena kenal anak-anak. Iya, pengetahuan saya tentang anak-anak, saya milih Jegel gitu. Terus Pak Dendro, yaudah gue ikut awe gitu. Akhirnya Jegel yang masuk. Di Suca juga sempet kayak gitu. Kayak Ali Akbar tuh pas audisi udah out dia. Audisi pertama tuh dia nggak masuk gitu. Terus dipanggil lagi kan? Kan audisi pertama, audisi keduanya gue tuh. Audisi keduanya gue. Sama telepon ya? Iya, terus sama dia tuh. Udah berapa ini nggak ada yang oke. Orang Indosiar nanya, weh kok nggak ada yang ini nih? Sebenarnya ada mas, tapi kok nggak nongol anaknya gitu. Coba deh lu telepon, gue telepon. Li, lu ikut nggak sih gini? Ikut bang. Terus nggak lolos. Lah, gue bilang, mas katanya nggak lolos. Udah suruh sini aja. Malam-malam tuh aku motor tuh. Akhirnya dia ke situ lagi. Iya, bareng dia. Lucu bener. Di awalnya minder, aduh kasihan sama anak-anak lain. Saat saya bilang kesempatan tidak datang 2 kali, ini namanya rezeki, ya udah pergi. Lucu bener. Udah pergi. Masuk. Tapi kan bisa dipertanggungjawabkan. Iya, gue tahu. Bisa. Terus sampai si orang Indosiar nanya gini lagi. Ada lagi nggak? Sama telepon anak-anak beberapa. Terus, Sampras. Ya, tapi saya gagal. Sama satu lagi, gue bilang, ada satu lagi mas. Tapi orangnya nggak ikut audisi sama sekali. Siapa? Dia, dia lagi ngejob. Gue bilang, tapi lucu banget anaknya. Gue bilang gitu. Kan audisi 3 kali kan, audisi kecil yang penyaringan gue sama audisi yang besar yang di syuting, ada Aceng Abdel apa segala macam. Gimana kalau kira-kira langsung datang ke besok kan aneh, gue bilang gitu kan. Udah nggak apa-apa deh, siapa? Mukti mas, gue bilang gitu. Tapi terbukti juga, maksud gue emang lucu, jadi gimana dong? Maksud gue, karena mungkin tugas gue itu, jadi ya gitulah. Nah maksud gue kompetisi kan ada kayak gitu-gitunya kan, maksudnya akhirnya kayak Ali Akbar yang oke, mungkin ke sisi karena satu dan lain hal, jadi ya ada itu yang gua ngapain. Maksudnya gua juga kalau sekarang ikut kompetisi, jangan gua audisi juga enggak nih gitu, bisa aja dong. Audisi aku kayak bayang kalau ikut Suca juga ya audisi 1 disuruh. Iya makanya, karena faktornya banyak banget gitu banyak kan. Banget faktornya gitu. Gak boleh macam-macam, gak boleh ini. Sedangkan aku pengen tampilin materiku gitu. Yang udah oke aja bisa gagal. Gimana yang baru? Makanya yang baru-baru jangan ngomel-ngomel. Bisa. Kalau yang baru bisa. Ya bisa, tapi kan harus gimmick atau enggak atau enggak ada tapi yang berapa difabel persen gitu. Nah itulah. Nah tapi Bang, apa kan maksudnya waktu itu presiden berkeliling dan lain-lain. Abang melihat nih, apa baiknya dari sebuah komunitas gitu? Selain tadi mengenal satu dengan yang lainnya, Abang bisa memperjuangkan satu lain, itu kan baiknya dari komunitas. Karena kita dasarnya saling mengenal gitu kan. Nah selain itu apa lagi Bang? Menurut gue yang paling pertama sih ya itu sih saling kenal itu sih itu gede banget sih menurut gue, pengaruh gue ya. Dan si komunitas stand up ini itu menurut gue paket lengkap gitu. Orang gak hanya belajar ngumpul. Ini mohon maaf ya, gue bukannya ini, tapi misalkan gini, lo ikut klub motor, kegiatannya touring, terus kumpul-kumpul, abis itu mungkin lo bikin charity, gitu kan. Tapi kan nggak bikin acara gitu, ya kan? Kita tuh kan lengkap, kita ntar bikin charity juga, ntar bikin acaranya, ya kan? Kita, buat income ya? Iya, ada tiketing apa segala macam. Jadi tuh lo bisa belajar banyak banget di situ. Kalaupun tidak di depan layar, bisa di belakang layar gitu. Bikin IO, apa di beberapa kota juga akhirnya jadi itu kok. Ada yang IO juga. Iya, gitu. Jadi menurut gua si komunitas stand up ya, itu
ininya banyak banget, belajarnya tuh banyak banget. Lu bertemu banyak orang, kenal dengan banyak orang, belajar mengatur cara bikin event, kayak gitu-gitulah. Terus belum lu belajar ngundang-ngundang juga kan, ngundang siapa dari Jakarta apa segala macam kalau di daerah. Itu yang menurut gue sih paling gede. Dan itu satu kota sendiri, ketemu kota-kota yang lain, karena ujung-ujungnya akhirnya jadi saling kenal, beneran saling kenal. Kayak kalau nggak gue suka ngeliat kok kalau misalnya ada siapa lagi ngobrol gitu ya, gue suka ngeliat ini satu anak Jakarta Timur, yang satu anak Pekanbaru gitu, yang satu anak Jayapura gitu, lagi ngobrol bertiga. Gue bilang ini kalau bukan gara-gara stand up, susah loh mereka kenal gini. Kadang-kadang di kampus aja, yang dari timur main sama yang timur. Iya, benar. Iya kan? Benar. Gitu loh. Kadang-kadang begitu, tapi kita tuh beneran segitu ngeblend aja. Jadi kita si anak-anak komunitas stand up ini diajarkan untuk saling mengenal lebih dalam orang satu dengan satu suku dengan satu suku yang lain gitu. Jadi nggak kaget, karena itu menurut gua permasalahan yang cukup besar di Indonesia gitu. Kayak orang ngelihat orang timur takut aja, itu menurut gua itu artinya ada yang salah. Ada yang salah. Saya dibully di semua presiden di stand up ini, saya dibully. Itu menurut gua ada yang salah. Karena memang faktornya gede banget. Contoh satunya adalah negara kita sukunya banyak, ya kan? Negaranya kepulauan, kepisah, dan jaraknya jauh-jauh. Jaraknya jauh, dan tidak sampai sekarang apa ya istilahnya, transportasinya itu tanda kutip terbatas gitu. Kayak lu naik pesawat ke Papua berapa? 4 juta perginya. Itu kan harga yang lumayan sekali, bener nggak? Iya. Ke Singapura 1,5 juta loh. Bener nggak? Iya. Mudah-mudahan nggak dideportasi. waktu itu Wawan kan dia Cikuk. jadi Wan Cikuk kan jadi komkon di Ambon tuh kan. Ambon, iya. Terus gini, ya lu yang bener sono gini-gini, selamat dah udah. Iya, dia bilang ya seneng sih udah nyampe ke Ambon gitu, dia bilang. Walaupun ya belum nyampe ke luar negeri lah, kayak Arya kan manggung di Singapura, di Malaysia kan. Iya. Gitu. Terus gue menghibur dengan cara gini. Nih Wan, lu lihat nih, tiket Jakarta Kuala Lumpur sama tiket Jakarta Ambon. Mahalan mana? Anjing tambah 4 juta udah ke Juve gitu ya. Ke sana ke Fafa ke 4 juta tambah sedikit. Jadi itu menurut gue saling kenal itu saling mengerti. Oh ternyata orang Batak tuh seperti ini, orang ini tuh orang Ambon tuh seperti ini, orang Timur seperti ini. Itu menurut gua harta yang gede banget sih. Tapi tujuannya belajar, Bang. Apa? Di komunitas seperti kita. Ini kita bicara komunitas apapun ya, tapi tolak ukurnya. Gua selalu bilang sama anak-anak, lu cari ya di komunitasnya, lu tuh jangan cari famousnya, lu jangan cari duitnya dulu, lu cari sesuatu yang bisa berguna untuk hidup lu di komunitas ini, apapun. Sekarang gini deh, ngomong di depan orang aja, itu tuh udah harta yang berharga banget. Gua setelah kenal stand up, gue mikir gini, anjir kalau gue dari SMP udah kenal stand up, gue tuh disuruh guru maju, gue maju tinggal maju kayak maju depan kok. Suka aja. Iya bener kan? itu kan berharga banget, Mat. Terus kayak ngobrol emang lu pikir bikin relation ngobrol sama orang itu bukan sesuatu yang sulit berharga, gitu. Iya. Itu loh yang terus bangun jaringan. Punya kenalan banyak. Gue bilang mungkin lo sekarang temen-temen lo ya beginilah gitu ya, tapi kita kan nggak ada yang tahu sih ini siapa jadi siapa nih, ntar akan jadi apa, kita nggak ada yang tahu. Orang kalau ngelihat sekarang kayak pilkada daerah itu pasti banyak yang membawa orang terkenal, bener nggak gue? Si gubernur ini, cagup ini bawa siapa artis gitu-gitu, bener kan? Jadi menurut gue bukan sangat mungkin untuk 10 tahun atau 20 tahun ke depan banyak anak stand up jadi figur kepala daerah. Kenapa? Karena anak stand up itu dari sejari dini udah ditempelin nama daerahnya. Oh iya. Babe. Medan. Udah nempel kan? Iya. Dan orang langsung tahu. Udah nempel. Udah ditempel-tempelin gitu. Dodit. Surabaya. Udah nempel. Jadi tuh bukan nggak mungkin nih 10 tahun, 20 tahun ke depan. Atau di 2024 ini ya? Saya dengar kalian mau melamar saya ya, Wagub Papua Barat ya? Nah mungkin sekarang terdengar bercandaan. Tapi zaman nonton, gua atau nonton Mas Boy apa enggak ya? Catatan si Boy zaman dulu. Catatan si Boy. Deddy Yusuf juga gua nggak ngeliat dia bakal jadi sesuatu sih. Sekarang baru iya. Iya, Deddy Miswar juga waktu lorong waktu juga Rano Karno juga gitu loh maksud gue. Jadi menurut gue itu sangat mungkin untuk kedepannya, dan kita nggak pernah tahu. Jadi ya pertemanan apa segala itu sangat berharga. Terus kalau dari stand up sendiri adalah
penerimaan diri itu yang menurut gua. Seperti apa tuh penerimaan diri? Penerimaan diri tuh gini, negara kita tuh menurut gua nggak tahu salah orangnya atau salah negara ya, tapi gua lebih seneng nyalain negaranya lah. Cocok Indonesia. Negara kita tuh tidak mendesain supaya kita tuh dekat dengan kalangan tertentu gitu. Misalkan teman-teman kita yang difabel, ya kan kayak memang dibikin misah gitu. Jadinya apa sih namanya, infrastrukturnya tidak mendukung sehingga dari kecil jarang dari kita punya teman difabel. Iya. Lu punya nggak dari kecil teman difabel? Dari kecil nggak punya. Akhirnya saat kita ketemu orang difabel, kita bingung harus apa. Oh iya. Kita nggak ngerti kita boleh ngomong ini atau enggak, boleh bercanda ini atau enggak. Ini mereka tuh seperti apa sih? Apa mereka hidupnya murung terus atau bener nggak? Nah, dan orang-orang itu juga jadi kayaknya ke kita juga sungkan. Iya betul. Kayaknya ya, jadi kayak mereka kayaknya nggak mau deh temenan sama gue yang begini. Mungkin ya. Minder ya Pak jatuhnya. Mungkin ya. Karena gue juga ngerasa dulu gitu. Terus kayak bingung aja. Nah, karena ada si stand up ini, beberapa teman yang difabel tuh bilang cerita kalau gara-gara stand up mereka jadi terbuka, dan setelah terbuka malah jadi enak. Merekanya ke kita enak, kitanya ke mereka juga enak. Iya. Kita tuh nggak langsung jadi karena udah nggak ada barrier, akhirnya jadi mereka jadi nyaman. Mereka jadi kayak ngerasa sama aja. Semuanya teman, semuanya sama gitu. Gue ngeledek bisa bercandain lu apa, lu juga bisa bercandain balik. Biasa gitu apa? Kan? Timur coba keluarin. Timur. Iya biasa. Bukan maksud gue yang difabel. Ngeledekin aku. Yang difabel maksud gue. Gak pernah ngeledekin aku biasanya. Ngeledekin tanpa kamera. Kalau ngomongin timur, yang lucu adalah yang saling meledek itu orang yang timur-timuran juga. Ada keriting ngeledekin primitif gitu. Nah, ini orang timur ngeledekin orang timur sendiri gimana sih? Ya, emang nggak kompak juga. Dia bikin Instastory anjing-anjing tuh. Bang kami masukin di grup terus kalau kayak gini ada masalah kita mau bela juga susah. Anda sendiri yang bikin. Kan ada bukan filter. Anjing apa kuda? Anjing sama kodok. Yang gitu kan. Ada keriting bikin video begitu. Anjing. Apa sih? Ini dia jadi anjing. Terus gue kan kayak, ya Allah Ri. Katanya lu nanti giliran orang hina marah. Lah kau sendiri bikin filter itu. Jadi susah belain. Iya sih, penerimaan diri betul. Jadi maksudnya semuanya tuh terbuka dengan diri masing-masing. Iya. Artinya tidak merasa minder. Jadi lebih enak lah. Kayak ya sekarang kita banyak teman-teman kita difabel jadinya Dani apa segala macam. Jadi enak aja ngobrol, nanya apa aja. Kayak nggak ada batasan aja. Iya, nggak ada beban, kita mau bercandain juga aman ya. Ke dianya ya, bukan secara umum ke semua orang yang difabel gitu. Nah tapi kalau itu keunggulan lah. Ini saya masuk di kekurangan gitu dari berkomunitas, bukan hanya stand up gitu, dari cara yang kayak begini. Apakah mungkin karena cara kayak begitu beberapa tersisihkan, beberapa yang klop aja yang naik bareng gitu, yang beberapa tersisihkan, atau ada hal lain gitu dari ya pada akhirnya ada yang begitu ya. Dan pasti ada yang sakit hati gitu karena dia ngerasa tidak diterima di komunitas gitu. Tapi kalau di stand up ini berdasarkan pengalaman gue ya, yang mental emang yang nggak bener biasanya, gitu. Jadi yang emang dia nggak bener nih mental, nah itu emang karena dianya yang nggak. Misalnya so asik kan kita kadang nggak. Ya lebih banyak rata-rata sih kasus sih kalau di stand up antara apalah pokoknya biasanya yang mental yang seperti itu gitu. Paling itu sih ya kalau gue nggak ngerasa karena toh orang Indonesia emang seneng berkomunitas. Semua juga dikomunitasin Indonesia. Dibandingkan pakem yang lebih sakral misalnya yang kayak ada ART-nya kayak organisasi lah misalnya. Iya, tapi Indonesia kan emang semua juga komunitas, tim bola apa segala macam. Bahkan ada yang kayak komunitas di dalam komunitas kan. Misalkan kayak JKT48 fansnya Wibu. Wota. Nah, itu kan berkomunitas sebenarnya kan bikin Wota gitu. Terus ada Wota komunitas apa gitu komunitas bola. Komunitas bola Wota. Oh. Gitu kan? Iya. Kayak gini deh. Nih kayak Abdur. Gue lihat tuh ada tuh. Kan dia Juventini. Kita Juventini kan. Terus Abdur kayaknya pernah pakai jaket atau apa kayak Juventini scooter. Jadi kayak Juventini yang main Vespa. Iya.
Itu kan jadi turunannya lagi nih. Oh iya. Ada komunitas dalam komunitas. Iya. Berarti kita lebih suka dengan pakem yang slow gini ya, yang artinya komunitas kan nggak ada aturan macam-macam kan? Itu komunitas tuh di Indonesia mah udah banyak banget lah pokoknya. Karena sering ngumpul ya? Orang Indonesia sering begitu gitu. Itu anehnya. Padahal gue nggak tahu ini benar atau enggak ya, tapi kan komunitas itu asalnya bukan dari komunis ya. Komunitas. Nit lo, bukan nis lo. Oh, bukan nis ya? Komunit. Bukan, ya Allah. Masa komunitas? Gak mungkin lah. Komunitas. Makanya, tapi orang Indonesia gitu lah. Apalagi di Jogja tuh kan komunitas berenang, komunitas makan soto. Apa kopi keliling. Oh, banyak banget komunitas. Ada komunitas yang ini, kopi keliling, komunitas pengamen gitu-gitu. Iya, orang Indonesia seneng aja, seneng ngumpul lah, seneng ngeguyup. Dan itu lebih, menurut gue emang bagus karena orang Indonesia itu sangat peduli sama satu sama lain kalau kenal. Iya benar. Iya, kalau kenal peduli banget. Jadi lebih oke untuk perkembangan diri sendiri, kemudian untuk menjadi seseorang ke depan juga lebih efektif di komunitas ya. Kalau saya sih, menurut saya komunitas itu lebih efektif dibandingkan organisasi, karena organisasi kalau kita udah masuk di pakem ini kita udah nggak bisa kemana-mana nih, artinya orang kita akan dilihat dengan warna itu gitu. Ya, tapi gue nggak bisa jawab itu karena gue nggak banyak terlibat di organisasi. Gue ya bedanya cuma ini pakem ada aturannya, ini ada warnanya, ini bebas aja slow semaunya gitu. Tapi maunya intinya itu sih, kalau ada yang sharing biasanya gue selalu menawarkan hal yang lain. Jadi jangan sampai anak-anak komunitas stand up ini yang dilihat cuma ketenaran, duit dari situ gitu, karena bukan masalahnya gini, belum tentu lu bisa mencapai itu dengan waktu yang cepat, gitu kan. Kalau lu ngejar itu, mungkin setahun lu udah capek, aduh nggak ada duitnya nih, udah capek lah gitu. Sedangkan mungkin lu itu untuk lu nanti datangnya tuh di tahun ketiga mungkin kayak gitu. Tapi kalau lu bisa ngelihat sisi lain yang menurut lu menguntungkan dari komunitas itu jadi lu akan lebih tahan lah di situ, lebih apa ya, lebih betah gitu. Bang, terakhir ya abang, semenjak presiden, kemudian habis itu sekarang udah berganti. Indonesia ya, semenjak presiden Indonesia. Presiden stand up Indonesia, presiden stand up Indo, kemudian sekarang udah berganti. Nah, 2 periode ya abang kemarin ya, 4 tahun ya. 4 tahun, apa yang masih mengganjal yang belum pernah abang lakuin? Dan kemudian abang melihat perkembangan sekarang di presiden sekarang, kalau presiden Indonesia nih, misalnya presidennya naik ini, wah pasti, oh ini karena masa lalunya gini, ini karena presiden dulu kayak begini, sehingga kita mempunyai masalah sekarang. Mereka nggak saling dukung tuh, saling serang satu sama lain. Nah, abang sendiri gimana dengan Bapak Ajis 2000? Oh, kalau saya sih netral ya, karena dua-duanya bully saya tidak peduli. Kapan bully lu sih, Mat? Ya Allah, Mat. Ya Allah, gini doang, depan kamera doang ya, seolah-olah. Kalau kamera mati. Lu juga dulu ngerokok, emang gua nggak keganggu, nggak apa-apa. Aku udah minta izin di dalam. Bang, kalau narsum nggak merokok, aku nggak merokok. Abang boleh nggak aku merokok? Bebas, Mat. Gua terganggu banget ini, tapi matiin kan. Wah, mati sendiri lagi. Apa Ajis? Iya, apa yang belum abang lakukan ketika menjadi presiden? Ya, waktu itu gue banyak gagal di ini sih, bikin event sih. Itu banyak gagal. Karena kalau gue waktu itu terkendalanya sama duit lah. Gue nggak tahu cara nyari duit lah. Itu sih. Dan mungkin gue waktu itu gue lebih terfokus ke anak-anak kayak komunitas per komunitas ya? Iya, maksudnya iniin anak-anaknya mungkin ya gitu. Jadi yang event-event itu yang harusnya gue bikin tuh jadi nggak kepegang gitu, nggak ada lah gitu. Ya ada. Sebentar bang, ini ada kereta lewat, ekonomi ini mengganggu telinga. Karena ini kita dekat stasiun kereta barang kali ini. Kereta barang. Iya, ini ekspor impor. Kita dekat stasiun Jatinegara bang. Nah, negara yang pemerintahannya suka menyalahkan dengan rejim kemarin. Ya, Pak Jokowi ininya pendukungnya nyalahin Pak SBY, pendukung Pak SBY nyalahin Pak Jokowi, gitu Pak. Gak pernah sinkron gitu. Silakan. Ya itu sih event-event sih. Iya. Dan Ajis mah sekarang udah keren banget lah. Udah oke banget menurut Nah, abang melihat sekarang gimana? Ya bagus lah. Event ini kalau nggak pandemi mungkin udah banyak banget kali event. Terus juga punya kantor, punya acara sendiri, punya program sendiri ya. Menurut gua bagus banget. Kasnya banyak. Oh iya. Sehat banget lah. Dan Bekasi bagus juga ya.
Bekasi apa tuh? Masa pemerintahan selalu di Bekasi. Habis pegawai Bang Haji Bekasi mulu nih. Itu kan Gara-gara Ari Kriting kalah 3 kali. tapi itu bagus. Tapi artinya bagus, stand up, kita tidak peduli apapun ya. artinya stand up Indo itu satu langkah lebih depan daripada Negara. dari Indonesianya. Wis, kok bisa? Loh, Indonesia sampai saat ini presidennya masih orang Jawa semua. Bener dong gue. Iya. Stand up Indo, presiden pertama Batak Kristen. Batak Kristen. Cina Kristen. Kuernes ya. Ya, gua Kedua Batak Kristen. Ketiga Bekasi, wakilnya orang Timur. Orang Timur, Ari Kriting. Yang ketiga Jakarta Timur. Jakarta Betawi, Timur ya, Betawi. Pondok Bambu. Ya, Jakarta Betawi Batak. Batak. Betawi Batak. Wakilnya China. Ya kan? Jadi Ya. kita menutupi Beragam. apa yang Indonesia tidak bisa lakukan. Dan kita nggak peduli. Oh ini udah Bekasi, besok keluar lagi gitu. Nggak peduli ya. Kita melihat visi misinya gitu ya. Iya, jadi stand up Indo menutupi apa yang Indonesia tidak bisa lakukan. Tidak bisa lakukan. Tapi ini pertanyaan the last nih. Iya. Tadi kata terakhir itu. Enggak, ini kan dua pertanyaan ini Tukang jadi satu. bohong nih. Dua pertanyaan ini jadi satu. Apa keunggulan Abang? Keunggulan Abang dibandingkan presiden sekarang. Nah. Apa? Nggak ada lah. Wasa. Nggak ada. Tadi di dalam udah bilang. Apa? Karena ini yang gua nggak suka dari pemerintahan sekarang dalam segala aspek juga itu. Pemerintahan stand up Indo apa? Bukan, Indonesia maksudnya. ya? Kayak ya tadi lo bilang lah nggak sinkron. Ya. Dalam membangun negara itu kan nggak bisa lu 5 tahun deng gitu, nggak bisa dong. Ya. Ini 5 tahun ini Jangka panjangnya apa? efeknya kan nanti 10-20 tahun. Nah, gitu. Jadi kalau yang ini tetap mengembangkan diri, yang apa? Oh ini hasil bikinan gua gitu-gitu, itu nggak. Woi cepat. Nah, itu nggak bisa ya? Menurut gua jadinya nggak sehat. Kayak termasuk menurut gua jalanan apa segala macam gitu ya, infrastruktur yang sekarang ini bikinan pas periode ini menurut gua siapapun menurut gua udahlah, terutama pendukung-pendukungnya sih udah nggak usah nih. Tapi kalau soal aturan, misalnya kayak Bang Ajis ini sekarang udah lewat masa periodenya, nggak ada pemilihan. Iya. Nah itu dari dari mantan presiden gimana? Nah itu masalahnya waktu itu adalah bikinan gua sendiri, karena gua ngerasa kekuasaan itu nggak boleh lama-lama. Jadi itu buat tapi waktu itu jadi nggak ada peraturan itu tuh nggak ada. Itu gua iniin diri sendiri. Terus Aji sempat nanya waktu itu, ini aturannya dari mana? Gue bilang ini sih gua iniin sendiri. Terus kalau gua ini ya terserah lu dah, gue bilang gitu. Karena memang tidak ada aturannya. Ini mungkin mesti satu stand up Indo kali kalau emang lu terganggu dengan itu ya. Enggak sok aja terganggu. bikin. Enggak terganggu. Aku Kalau nanya gua- dari sudut pandang Kalau gua mantan ngerasa presiden. kekuasaan itu nggak boleh lama-lama. Karena yang udah kelamaan itu nggak bagus. Apalagi kalau mau perpanjang kayak sekarang. Siapa? Nggak jadi ya? Katanya udah beres-beres. Indonesia. Hah? Katanya udah beres. Kata anaknya udah beres-beres. Siapa? Anaknya siapa? Anaknya Pak Jokowi. Oh ya kenal. Kan ada di berita. Lu baca berita nggak sih? Oh iya. Katanya udah beres-beres kata gitu. Oh iya. Udah. Masih 2,5 tahun loh udah beres-beres sekarang. Gua baca berita tadi baru gua baca tadi. Udah beres-beres. Lama Beres-beres juga di Istana Negara tapi di Istana Bogor gitu. Ya pokoknya intinya gitulah, gua ngerasa kayak gitu. Kayak gua aja waktu akhir-akhir tuh mulai petantang-petenteng gitu kalau ke komunitas tuh kayak Iya. Dan gua bubarin apa nih gitu. kalau stand up Indo ya, kalau stand up Indo ya, Petentang-petenteng. kalau stand up Indo mau perpanjang silahkan gitu. Kita gak ada yang mau jadi presiden karena berat bebannya, gak ada yang mau. Jadi kalau silahkan. Iya, karena pengabdian bener-bener kan. Tapi cuma kan tidak efektif kemarin di pandemi sehingga menjadi satu Iya. tahun Iya. satu periode 4 tahun atau nanti 1 periode 7 tahun gitu aja. Menurut sekalian gue sih udahlah nggak usah kayak iniin gue pernah begini, nggak, menurut gue nggak usah lah. Saling mendukung ya? Iya, karena ujung-ujungnya yang untung kita juga. Iya, bikin acara Iya, kita happy juga. bareng, Yang ya. ujung-ujungnya Iya, kita betul. juga yang kepake kok. Iya, tapi kalau zaman abang kan ada dari mana Cirebon apa protes. So tahu lu. Iya, masa kata itu yang caleg. Kalau host mabok begini nih. Enggak. Makanya jangan suka ini host mabok. Aris Karisma.
Aris nggak pernah ini, dia gila aja. bukan nggak pernah komplain emang. Oh, nggak pernah komplain. Oh, ya udah. Sama agak sarap aja Aris. Oke. Bang Awe, thank you. Thank you. Wes, gokil. Nanti besok-besok datang lagi sini ya. Iya. Mulai pemilihan presiden stand up video kita ramein lagi di Gue sini. sebenarnya pengen diundang ke Pras. Ya Nggak diundang Allah. ke sini. Di Pras enak di dalam ruang nih. Aduh, nggak bonapit. Ada mic-nya bagus, mic saya masih pakai sinyal. Mic dia udah Pakai apa? Itu mic. Mike ini, Mike Krisdayanti. Mic Krisdayanti lagi padahal Yudi Sara. Oh ini, Hah? Mike ini, Mike Tyson. Bukan, Mike Lewis. Makasih Bang, sehat-sehat Sama-sama. terus, Sama. baik terus, Bang Awe ini. Lu baik jangan banget. susah dicari lah. Enggak, DM. Orang tuh banyak yang nyuri ini, Muhammad narkoba kali gitu. Susah banget Ayo, dicarinya. tesurin dia. Kalau tidur lama bangunnya ya kan? Tesurin. Orang ya karena kita baru Apa judi baru kali main judi. lima tahun kalian mengalami hidupku ya kayak gini. Aku dari SMP temanku udah mengeluh semua karena kalau tidur habis satu hari. Gue sampai gini kan bokap lo kan agak sakit ya. Ya gue bilang, Mamat tularan ini kita turunan makanya agak sarap. Ya Allah Bang, jangan bikin takut aku di sini. Saya juga masih mempertanyakan itu. Jadi pas ngilang tuh lagi jadi orang lain gitu. Iya ya, siapa tahu ya. Psikiater di mana ya? Oke, terima kasih semuanya yang sudah menonton paling episode kali ini. Mantan presiden Stand Up Indo 2015-2019. Andi Wijaya atau Bang Awe. Tepuk tangan dulu buat Bang Awe. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share. Maling jangan nonton PWK karena PWK tidak ada isinya cuma muntah-muntah dan makan gorengan siang. Syutingnya malam, goreng aja siang. Oke. Jadi jangan nonton ya. Oke, semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.